Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis. Cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, alias kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, kenapa kamu bawa? Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wow, jadi kan sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzinah. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena satu, karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah nggak dipandang. Asma binti Yazid al-Ashhaliyah yang sedang dia ingin menanyakan satu masalah di hadapan Nabi dan para sahabat. Nah, saat itu ada forum Nabi dengan para sahabat. Nah, saat itu Asma menanyakan tentang kedudukan peran perempuan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peran kaum laki-laki ya. Bagaimana posisinya? Apakah perempuan itu bisa meraih pahala yang seperti laki-laki lakukan gitu ya? Nah, saat itu Rasulullah memuji pertanyaan yang diungkapkan Asma itu di hadapan para sahabat. Nah, ini kan menggambarkan ya bahwa saat itu Asma berbicara, kan ada suaranya di hadapan para sahabat dan Rasulullah memuji dan membiarkan, dan ini menunjukkan bahwa suara itu bukan aurat gitu. Dalam Islam, kehidupan laki-laki dan perempuan itu diatur baik dalam kehidupan umum. Misalnya dalam pergaulan di sekolah, di terminal, di jalanan umum, di perkantoran ya gitu. Dan juga di dalam kehidupan khusus di dalam rumah. Jadi memang Islam sudah memberikan batasan-batasan di mana laki-laki dan perempuan itu di dalam bergaul, berkomunikasi itu memiliki aturan-aturan tertentu. Jadi bukan berarti dengan diatur dipisahkan gitu ya kehidupan laki dan perempuan, benar-benar laki perempuan tuh nggak boleh ngomong, nggak boleh ketemu gitu. Ada yang mungkin menganggap kejem banget Islam tuh ya, jadi kayak di karantina gitu laki dengan perempuan. Tidak demikian. Namun ini catatan pentingnya, bukan berarti diperbolehkan jadi segalanya jadi boleh gitu ya. Dalam persoalan yang bersifat pribadi, nah ini tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu menjalin hubungan khusus gitu ya tanpa disertai mahram. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Umar Abdullah dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Kisah-Kisah Teladan. Marga satwa tak berbunyi, gunung menahan nafasnya, angin pun berhenti. Pendengar yang budiman, Malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar adalah sebuah malam di bulan Ramadan saat diturunkan untuk pertama kalinya Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Ketika Tuhan menyeka air mata.
Pendengar yang beriman, malam itu adalah sebuah malam pada tahun 610 Masehi atau 13 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Di saat dunia berada pada masa kemundurannya, Eropa mengalami masa kegelapannya yang biasa disebut dengan The Dark Ages. Di Arab, manusia juga mengalami masa kebodohan yang biasa disebut zaman jahiliyah. Masyarakat Arab saat itu berada dalam kemunduran. Yang berkuasa adalah sentimen kesukuan yang menjadikan kabilah-kabilah dan suku-suku sebagai masyarakat yang saling berkonfrontasi dan saling bunuh. Peperangan dilakukan hanya untuk fanatisme kelompok. Mereka tidak memiliki ideologi. Mereka hanya mengemban akidah spiritualistik yang bersifat taklid, yakni akidah keberhalaan. Pendengar yang beriman, turunnya Al-Quran kepada Muhammad Rasulullah menjadi titik awal pencerahan dunia. Tidak hanya bagi masyarakat Arab, tetapi juga masyarakat Persia, Eropa, Afrika, India, Cina, dan seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pencerahan atas segala persoalan manusia. Pendengar yang budiman, malam itu menjadi malam yang begitu mulia. Allah memuliakannya hingga lebih baik daripada 1000 bulan. Allah mengabadikannya dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oleh karena itu, pendengar yang beriman, kisah-kisah teladan kali ini mengangkat judul Lailatul Qadar, titik awal pencerahan dunia. Nah, beginilah kisahnya. Pendengar yang budiman, sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad SAW gemar menyendiri. Beliau biasa menyepi di Gua Hiro. Hingga pada suatu malam di bulan Ramadan, Allah memuliakan beliau dengan memberi risalah dan merahmati hamba-hambanya dengan beliau. Datanglah malaikat Jibril dengan membawa perintah Allah Ta'ala. Jibril datang kepada Muhammad SAW pada saat beliau tidur dengan membawa secarik kain dibaj yang di dalamnya terdapat tulisan. Malaikat Jibril berkata, "Bacalah." Muhammad SAW menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril mencekik leher beliau dengan kain dibaj tersebut hingga beliau merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian melepaskan cekikannya dan berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Apa yang harus aku baca?" Malaikat Jibril kembali mencekik leher beliau dengan kain dibaj tersebut hingga beliau merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian ia melepaskan cekikannya dan berkata, "Bacalah." Beliau berkata, "Apa yang harus aku baca?" Jibril kembali mencekik leher beliau dengan kain dibaj tersebut hingga beliau merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian Jibril melepaskan cekikannya dan berkata, "Bacalah." Beliau berkata, "Apa yang harus aku baca?" Muhammad SAW berkata seperti itu dengan harapan Jibril mengulangi apa yang sebelumnya Jibril lakukan terhadap diri beliau. Kemudian Jibril berkata, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari sesuatu yang menempel. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar dengan perantaran kalam.
Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Pendengar yang budiman, Rasulullah Muhammad SAW pun membacanya sedang Jibril pergi dari hadapan beliau. Setelah itu, beliau bangun dari tidurnya dan merasakan ada sesuatu yang tertulis dalam hati beliau. Kemudian Rasulullah keluar dari Gua Hira. Ketika beliau berada di tengah-tengah gunung, tiba-tiba beliau mendengar suara dari langit. "Hai Muhammad, engkau utusan Allah dan aku adalah Jibril." Pendengar yang budiman, Rasulullah SAW berdiri untuk melihatnya tanpa maju dan mundur. Beliau arahkan pandangan kepada Jibril di ufuk langit. Beliau tidak melihat arah manapun, melainkan beliau lihat Jibril berada di sana. Beliau berdiri, diam terpaku, tidak maju dan tidak mundur. Hingga akhirnya Khadijah mengutus orang-orangnya untuk mencari beliau. Orang-orang itu tiba di Mekah atas dan kembali menemui Khadijah. Sedang Rasulullah tetap berdiri di tempat beliau semula. Pendengar yang budiman, kemudian Rasulullah pulang menemui keluarga beliau. Ketika beliau bertemu Khadijah, beliau duduk di pahanya dan bersandar padanya. Khadijah berkata kepada Rasulullah, suaminya, "Hai Abdul Qasim, di mana engkau berada? Sungguh, aku telah mengutus orang-orangku untuk mencarimu hingga mereka tiba di Mekah atas, kemudian pulang tanpa membawa hasil." Rasulullah SAW kemudian menceritakan kepada Khadijah kejadian yang baru dialaminya. Khadijah pun berkata kepada suaminya, "Saudara misanku, bergembiralah dan tegarlah. Demi zat yang jiwa Khadijah berada di tangannya, sungguh aku berharap kiranya engkau menjadi nabi untuk umat ini." Pendengar yang budiman, Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya aku khawatir terhadap diriku." Khadijah berkata, "Tidak, demi Allah, Allah tidak akan membuatmu terhina selamanya. Engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahmi, membantu orang yang lemah, menolong orang yang sengsara, menghormati tamu, dan membela orang yang berdiri di atas kebenaran." Pendengar yang budiman, kemudian Khadijah berdiri dan memakai pakaiannya, lalu pergi ke rumah Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, saudara misannya. Waraqah adalah pemeluk agama Nasrani, membaca kitab-kitab dan mendengar dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kepadanya, Khadijah bercerita persis seperti yang diceritakan Rasulullah SAW kepadanya, bahwa beliau melihat dan mendengar sesuatu. Maka serta-merta Waraqah bin Naufal berkata, "Kudus, kudus, maha suci Allah, maha suci Allah. Demi zat yang jiwa Waraqah ada di tangannya, jika apa yang engkau ceritakan benar, wahai Khadijah, sungguh suamimu didatangi Al-Namus Al-Akbar atau Jibril yang dulu pernah datang kepada Musa. Sungguh suamimu adalah nabi untuk umat ini. Katakan padanya agar ia bersabar." Pendengar yang beriman, kemudian Khadijah pulang menemui Rasulullah SAW dan menceritakan perkataan Waraqah bin Naufal kepada beliau. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'al syani wad daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'al syani wad daraji. Atfatayya jirata
عشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. Pendengar yang beriman, usai melakukan penyendirian di Gua Hira, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa beliau lakukan. Beliau pergi ke Ka'bah dan tawaf di sekitarnya. Ketika beliau sedang tawaf, Rasulullah bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ponakanku, ceritakan kepadaku apa yang telah engkau lihat dan engkau dengar." Pendengar yang beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menceritakan apa yang beliau lihat dan dengar kepada Waraqah bin Naufal. Maka Waraqah pun berkata, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya engkau adalah nabi untuk umat ini. Sungguh telah datang kepadamu malaikat An-Namus Al-Akbar atau Jibril yang dulu pernah datang kepada Musa. Sungguh engkau pasti akan didustakan, diganggu, diusir dan diperangi. Seandainya aku berada pada hari itu, pasti aku menolong agama Allah dengan pertolongan yang diketahuinya." Kemudian Waraqah mendekatkan kepalanya kepada Rasulullah Muhammad SAW dan mencium ubun-ubun beliau. Setelah itu Rasulullah SAW pulang ke rumahnya. Pendengar yang beriman, setelah menerima wahyu pertama, Rasulullah SAW tidak lagi menerima wahyu, sehingga hal itu membuat berat dan sedih beliau. Ketika beliau sedang berjalan-jalan, beliau memandang ke langit. Tiba-tiba beliau melihat Jibril dalam rupa aslinya, berada di atas kursi di antara langit dan bumi. Melihat itu, Rasulullah SAW sangat takut. Lalu beliau dengan tergesa-gesa pulang menemui Khadijah istri beliau sambil berkata, "Sembunyikan aku, selimuti aku." Pendengar yang beriman, tidak lama beliau berselimut, turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Artinya, hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah. Al-Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-4. Pendengar yang beriman, selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzir ashiratakal aqrabina. Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Pendengar yang beriman, dengan perintah Allah tersebut, Rasulullah Muhammad SAW mengajak istrinya Khadijah memeluk Islam. Khadijah pun beriman. Kemudian mengajak Ali bin Abi Thalib, putra pamannya, lalu dia pun beriman. Beliau mengajak Zaid bin Harithah, maula beliau, lalu dia pun beriman. Beliau mengajak sahabat karibnya Abu Bakar, dia pun beriman. Dari Abu Bakar masuk Islamnya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolha bin Ubaidillah. Kemudian masuk Islamlah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abu Salamah, Arqam bin Abi Arqam, dan Utsman bin Mas'un. Kemudian Rasulullah mengajak pula banyak orang, baik laki-laki maupun wanita. Sebagian beriman dan sebagian lainnya kafir. Sehingga tak berapa lama kemudian, sebutan Islam tersebar di kota Mekah dan menjadi perbincangan masyarakat. Pendengar yang beriman, dengan sangat semangat, Rasulullah Muhammad SAW membina setiap orang yang memeluk Islam.
mengajarkan hukum-hukum agama, dan menuntut mereka untuk menghafalkan Al-Quran. Akhirnya, mereka membentuk sebuah kutlah atau kelompok yang siap mengemban dakwah. Tak berapa lama setelah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab masuk Islam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasda bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Pendengar yang beriman, sejak itulah dakwah Islam dilakukan secara terang-terangan hingga Allah memberikan pertolongan dengan kesediaan penduduk dan para ahlu kuwah kota Madinah menerapkan hukum-hukum Al-Quran. Datang bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, untuk melepas segala dosa yang pernah dilakukan. Kini tiba saatnya kita lalui malam keajaiban, malam surga, malam Lailatul Qadar. Pendengar yang beriman, pada tahun 622 Masehi, Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan mulai memegang kekuasaan politik secara real. Sejak itulah muncul umat Islam yang diikuti terbentuknya masyarakat dan negara Islam. Bangsa Arab menjadi umat yang memegang Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai ideologi mereka. Mereka pun keluar dari cengkeraman kemunduran menuju cahaya kebangkitan dan kemajuan secara revolusioner dan spektakuler. Pendengar yang beriman, setelah menang dalam Perang Badar Al-Kubra, negara Islam yang didirikan oleh Rasulullah dan para sahabat segera menjadi negara adidaya di kawasan Jazirah Arab. Terwujudlah kebangkitan di negeri-negeri Arab. Dengan asas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, umat Islam mulai menata kehidupan, masyarakat, dan negaranya dengan sistem Islam yang terpancar dari asas tersebut. Sistem ini mengatur hubungan manusia dengan penciptanya dalam bentuk akidah dan ibadah. Bagaimana manusia mengatur dirinya sendiri dalam bentuk akhlak, pakaian, makanan, dan minuman. Mengatur hubungan manusia dengan sesamanya seperti sistem pemerintahan yang nantinya dikenal dengan nama sistem khilafah, sistem perekonomian, sistem pergaulan pria dan wanita, dan sistem persangsian. Pendengar yang beriman, setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi, negara khilafah Islam yang dipimpin oleh Khalifatul Rasul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mulai meluaskan dakwahnya keluar Jazirah Arab. Selanjutnya, setelah Abu Bakar radhiyallahu an wafat pada tahun 634 Masehi, kekuatan khilafah Islam yang dipimpin oleh Amirul Mukminin Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu an meningkat menjadi negara nomor 1 di dunia setelah mengalahkan dua imperium besar saat itu, yakni Imperium Persia dan Imperium Romawi Bizantium. Dan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Islam masuk ke Indonesia melalui ekspedisi Muawiyah bin Abi Sofyan ke Kerajaan Kalingga di Jawa. Pendengar yang beriman, pada tahun 732, di masa para khalifah Bani Umayyah, khilafah Islam terbentang dari Cina, India, Persia, hingga ke tepi Samudra Atlantik, kemudian ke utara, menyeberangi Selat Gibraltar, membanjiri kerajaan Visigotik di Spanyol, dan mendekati Perancis. Pendengar yang beriman, khilafah Islam menjadi sebuah imperium terbesar yang pernah dikenal sejarah manusia. Di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz inilah, khilafah mengirim utusan untuk mendakwai Sri Indra Farman, seorang Raja Sriwijaya Jambi, hingga beliau masuk Islam. Pendengar yang beriman, mulai tahun 750, Khilafah Abbasiyah memegang kepemimpinan khilafah Islam. Masa ini merupakan masa kegemilangan thaqafah Islam, mazhab-mazhab fikih, aliran-aliran pemikiran, pembangunan gedung-gedung secara besar-besaran, bentuk-bentuk fisik atau artefak benda yang mengagumkan, serta berbagai ilmu dan penemuan yang menakjubkan. Bangsa-bangsa dan berbagai etnis melebur menjadi umat Islam, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasanya untuk mempelajari syariat Al-Quran. Islam telah menguasai hati ratusan bangsa di negeri-negeri yang terbentang dari Cina, Indonesia, India, hingga Persia, Syam, Jazirah Arab, Mesir,
bahkan hingga Maroko dan Spanyol. Pendengar yang budiman, pada abad ke-13 Masehi, di masa Khilafah Abbasiyah Mesir, berdiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh sebagai bagian dari Khilafah Abbasiyah Mesir di bawah kontrol Syarif Mekkah. Kesultanan Samudra Pasai menjadi pusat penggodokan dan pengiriman dai ke seluruh Indonesia. Maka berdirilah kesultanan-kesultanan Islam di seantero Nusantara. Kesultanan Brunei Darussalam, Kesultanan Malaka, Kesultanan Sulu, Kesultanan Demak, Kesultanan Pattani, Kesultanan Ternate, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Aceh Raya Darussalam, Kesultanan Mindanao, Kesultanan Banten, Kesultanan Gorontalo, Kesultanan Arosbaya, Kesultanan Buton, Kesultanan Palembang, Kesultanan Kutai Kartanegara, Kesultanan Pajang, Kesultanan Pagaruyung, Kesultanan Mataram, Kesultanan Goa Tallo, Kesultanan Banjar, Kesultanan Bima, Kesultanan Delhi, Kesultanan Johor Riau, Kesultanan Siak Sri Indrapura, Kesultanan Pontianak, dan kesultanan-kesultanan lainnya seantero Nusantara. Di Indonesia, agama Islam yang baru ini merupakan faktor pemersatu. Pendengar yang budiman, Al-Quran yang diturunkan pertama kali di malam kemuliaan Lailatul Qadar benar-benar telah memuliakan berbagai bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Selama 10 abad lebih, bangsa Indonesia hidup di bawah naungan Al-Quran dan merasakan kemuliaan, hingga kedatangan bangsa kapitalis imperialis yang merusak tatanan kehidupan yang mulia, memecah belah bangsa, dan menghancurkannya dengan ide-ide setan seperti demokrasi, liberalisme, kapitalisme, dan sosialisme. Bangsa Indonesia pun dicekoki dengan ide-ide ini dan meninggalkan Islam yang bersumber dari Al-Quran. Pendengar yang beriman, maka mulailah hilang kemuliaan itu satu persatu. Makna Lailatul Qadar menyempit dari makna pencerahan masyarakat dunia dalam berbagai persoalan hidupnya menjadi hanya pada persoalan ibadah semata. Semoga Lailatul Qadar tahun ini menjadi titik balik bagi pencerahan umat manusia sebagaimana Lailatul Qadar yang pertama kali. Amin. Naga Satwata berbunyi, gunung menahan nafasnya, angin pun berhenti, pohon-pohon tunduk. Demikian pendengar yang budiman, kisah-kisah teladan hari ini yang berjudul Lailatul Qadar, titik awal pencerahan dunia. Mudah-mudahan kita bisa mengambil teladan daripadanya. Dan jika Anda punya kisah-kisah teladan yang bagus, bisa Anda kirim ke radio kesayangan Anda ini atau kirim ke email mediaislamnet@yahoo.com. Kritik, saran, dan masukan bisa di SMS ke 0856 9492 4411. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silakan klik di www.gaulislam.com. Saya Umar Abdullah sebagai narator dan penulis naskahnya, Davi Erlangga sebagai menata suara dan lagunya, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.